Ya, salam. Kita akan mulai ibadah kita pada siang hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan Allah hadir dalam setiap kehidupan kita semua. Mari kita sama-sama akan memulai ibadah kita pada siang hari ini. Kita siapkan hati kita. Kita mau angkat satu lagu yang mengatakan selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Mari kita ulang lagu dari awal. Katakan selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan
Mari saudara, kita siapkan hati kita masuk doa syafaat. Oh ya ralabada syandakara labaralabara. Bapa dalam surga, kami bersatu hati, kami menyatukan hati kami, menyatukan suara kami berdoa syafaat Tuhan. Kami berdoa untuk gembala pembina kami, Dr. Insinyur Niko, Tuhan Yesus. Kau berkati berserta 4 wakil ya Tuhan Yesus, Kau berkati karena mereka makin membawa kami untuk mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Kami juga berdoa untuk Gembala CK2 Ibu Lydia Tuhan Yesus, dan juga berserta wakilnya, berserta keluarga besarnya. Engkau berikan lagi hikmat dan kepekaan atas Engkau Tuhan. Kami juga berdoa untuk gembala kami Tuhan Yesus, Gembala GBI Home Palm Galaxy. Untuk Bapak Gembala kami Tuhan Yesus, Pak Im Tuhan Yesus, dan juga Ibu Helen Tuhan Yesus, Kau berkati karena mereka menjadi orang tua rohani kami yang lebih lagi Tuhan, membawa kami untuk mengenal siapa sebenarnya Yesus itu. Kami juga berdoa untuk Indonesia Tuhan. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku Tuhan. Diberkatilah bangsa kami Tuhan, bahkan bangsa ini mengenal Yesus sebagai satu-satunya juru selamat bagi kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Gereja Bethel Indonesia Tuhan Yesus. We pray GBI Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk COG Church of God. Kami berdoa untuk Ora Robert University. Kami berdoa untuk WEA. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk penuaian jiwa besar-besaran Tuhan bagi bangsa kami Tuhan. Oh haleluya, untuk negeri-negeri, untuk bangsa-bangsa, penuaian terakhir ini Tuhan Yesus terjadi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk generasi Yeremia. Biar ada anak muda ini Tuhan Yesus mengenal dan lebih lagi Tuhan menjadi anak-anak yang cinta mati-matian kepada Engkau dan sungguh-sungguh kepada Engkau Tuhan Yesus. Tidak melenceng ke kanan ke kiri, tapi kepada Engkau lurus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa agar segera datanglah kerajaan-Mu bagi bumi ini Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan. Kami juga berdoa untuk amanat agung-Mu Tuhan. Biar terjadi Tuhan, semua bangsa-bangsa mengenal Engkau. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa untuk visi misi GBI Home Tuhan Yesus. 200 jiwa untuk ibadah umum, 100 jiwa untuk anak-anak muda, 50 jiwa untuk anak sekolah minggu Tuhan. Semua tergenapi untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Sekali lagi ini doa kami Tuhan. Kami nggak ada apa-apanya, biar karena Engkau yang jadikan doa kami untuk kami lebih lagi memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Pengumuman minggu ini. Ibadah minggu depan akan dilaksanakan pada hari Minggu jam 11 di grup live. Diharapkan jemaat dapat mengambil waktu untuk masuk ke hadirat Tuhan di rumah masing-masing, berdoa bersama keluarga jam 9 malam setiap hari. Bagi jemaat yang rindu untuk bersekutu dan bertumbuh di dalam Yesus, kami undang Bapak Ibu untuk bergabung di dalam komunitas school yang dilaksanakan setiap hari Kamis. Silakan hubungi Bapak Catur untuk informasi lebih lanjut. Kami Gereja GBI Home mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah mentransfer persembahan ke rekening GBI Home. Semoga Tuhan memberkati saudara dengan berlimpah-limpah. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, dapat menyalurkan persembahan melalui Gereja GBI Home lewat rekening berikut. Oke, Shalom. Kita akan memuji Tuhan, kita akan memuliakan namanya. Mari kita pujikan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan,
baik, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak baginya. Wey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku.
sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Shalom saudara, saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik hari ini. Saya percaya Tuhan menyertai kita, melindungi, bahkan menjaga kita. Nah, hari ini saudara, saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Yohanes 14 ayat yang ke-16 sampai ke-18. Firman Tuhan berkata, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17 katakan, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dan ayat yang ke-18, Tuhan Yesus katakan, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Wow, suatu janji yang luar biasa, saudara. Di saat-saat murid-muridnya hidup sendiri, saat-saat Tuhan Yesus mengetahui bahwa murid-muridnya akan Dia tinggalkan, Tuhan Yesus berjanji bahwa murid-murid tidak akan hidup sendiri. Mereka tidak akan dibiarkan menjadi yatim piatu. Karena apa? Karena Tuhan Yesus, Dia minta satu penolong. Penolong yang akan membawa murid-murid ini kepada jalan yang baik. Jalan yang sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan dan kerjakan. Yaitu Roh kebenaran. Nah saudara, sama. Kita hari ini, kita adalah murid-murid Kristus. Yang merasa murid-murid Kristus, kita boleh angkat tangan. Katakan, aku murid Kristus. Dan saudara, Tuhan Yesus katakan, jangan takut. Di kondisi seperti ini, kita lihat kondisi saat ini, kita mengalami COVID. Bukan hanya di negara kita, tetapi seluruh dunia. Tuhan izinkan ini terjadi. Tetapi Tuhan sudah siapkan 2000 tahun yang lalu, buat murid-muridnya Tuhan sudah siapkan satu penolong, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus yang akan menyertai dan diam di dalam kita selama-lamanya. Amin saudara. Ini satu janji yang luar biasa yang Tuhan Yesus sudah nyatakan, dan sekarang Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Wow, luar biasa. Oleh sebab itu saudara, engkau tidak perlu takut lagi.
menghadapi kondisi seperti ini. Karena apa? Kau tidak perlu lagi cari penolong-penolong yang lain. Karena ada Roh Kudus sebenarnya yang sudah ada di dalam dunia ini. Dia siap menolong saudara. Amin, saudara. Sekarang bagaimana sikap kita? Bagaimana kita mencari Roh Kudus itu dalam kehidupan kita? Wow, haleluya. Saudara, saya mau sampaikan satu di dalam ayat Kisah Para Rasul 1 ayat 4-5 dikatakan bahwa Roh Kudus itu sangat penting buat murid-murid Tuhan. Karena tanpa Roh Kudus, murid-murid Tuhan tidak akan berhasil hidup di dalam dunia ini. Karena kita bukan dari dunia ini, kita datang dari surga. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 4-5 firman Tuhan katakan demikian. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Wow, luar biasa. Dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Wow, luar biasa. Yesus mau memberikan suatu pernyataan bahwa perlu seorang murid untuk berhasil dalam pelayanannya. Untuk bisa terus berjalan di dalam jalan yang Tuhan kehendaki, yang Yesus kehendaki. Mereka harus dituntun oleh Roh Kudus. Nah saudara, begitu penting Roh Kudus itu bagi murid-murid Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Dan menyuruh mereka tinggal menantikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Firman Tuhan dikatakan di ayat yang lain, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, engkau punya kuasa. Sehingga engkau bisa melayani dengan powerful, dengan luar biasa. Engkau tidak pernah takut, engkau tidak akan pernah kecewa di dalam pelayananmu. Kau akan terus maju, karena apa? Roh Kudus satu-satunya penolong kita. Wah, luar biasa. Lalu bagaimana Roh Kudus bisa berkarya? Nah, hari ini kita mau belajar, kita mau melihat bagaimana karya Roh Kudus bagi orang percaya. Luar biasa. Nah saudara, saya mau sampaikan ada 4 karya Roh Kudus di dalam hidup orang percaya. Pertama, Roh Kudus itu memenuhi orang-orang yang percaya. Firman Tuhan katakan di dalam Efesus 5 ayat 18, Rasul Paulus katakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Wow, luar biasa saudara. Luar biasa. Saya mau katakan dari mimbar ini bahwa orang percaya harus penuh dengan Roh Kudus. Wah, luar biasa. Nah saudara, apa yang Roh Kudus lakukan kalau dia memenuhi hidup kita? Ada dua perkara. Yang pertama, yang bersifat umum. Pada saat Roh Kudus memenuhi hidup kita, yaitu kita dikuasai oleh Roh Kudus. Bicara mengenai penguasaan, Roh Kudus menguasai seluruh kehidupan kita. Yang berakibat apa saudara? Yang berakibat kita punya kerohanian akan bertumbuh. Amin saudara. Kalau Roh Kudus menguasai, dia yang memimpin hidup kita, dia yang menguasai, dia yang kontrol hidup kita, maka otomatis rohani kita akan bertumbuh. Dan yang finalnya, yang terakhir adalah rohani kita jadi dewasa, kedewasaan rohani. Amin saudara. Wah, ini penting buat kehidupan seseorang. Waktu dia mau melayani Tuhan, waktu dia mau hidup sesuai dengan kehendak Bapa di surga, dia harus dewasa secara rohani. Tetapi Roh Kudus juga yang berikutnya, dia bisa memenuhi dengan secara khusus, yaitu berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan yang khusus yang akan ditugaskan oleh Bapa kepada seseorang. Contoh yang saya bisa ambil di sini, yaitu yang pertama kita baca di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 17. Dikatakan di situ Paulus penuh dengan Roh. Kita kenal Paulus atau Saulus. Firman Tuhan katakan begini di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 17 dikatakan, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku,
Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi. Haleluya. Tetapi di luar itu, dikatakan ayat berikutnya, dan penuh dengan Roh Kudus. Wow, luar biasa. Bukan hanya Tuhan Yesus kirim Ananias untuk menyembuhkan Saulus ini, tetapi dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Supaya apa? Karena di dalam ayat lain, di dalam firman Tuhan katakan bahwa Saulus Tuhan akan pakai untuk menderita buat Tuhan. Karena dulu dia seorang penganiaya, tetapi Tuhan ketemu dia dan Tuhan mau pakai dia sebagai apa? Sebagai orang yang menderita bagi Tuhan. Untuk bisa lakukan ini, dia perlu penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Berikutnya, saudara, kita lihat siapa lagi. Contoh yang berikutnya adalah murid-murid Tuhan Yesus di dalam Kisah Para Rasul. Dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara, kita sudah baca firman Tuhan, kita sudah mengerti, kita tahu bahwa setelah Tuhan Yesus ditangkap, murid-muridnya kacau. Ada yang pergi ke sana, pergi ke sini, bahkan mereka kembali ke pekerjaan masing-masing. Petrus kembali jadi nelayan. Mereka penuh ketakutan pada saat Tuhan Yesus sudah tidak bersama-sama dengan mereka lagi. Inilah alasan kenapa Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Lalu dikatakan mereka penuh dengan Roh Kudus. Apa yang terjadi? Pada saat Petrus penuh dengan Roh Kudus, dia berkhotbah di bait suci. Apa yang terjadi? 3.000 orang selamat. Dan dia berani menghadapi imam-imam besar. Wow, luar biasa. Dan kalau kita lihat ceritanya, akhir cerita, banyak daripada murid-murid Tuhan ini, mereka jadi martir. Mereka mati buat kemuliaan nama Bapa di surga. Tanpa mereka dipenuhi Roh Kudus, tidak mungkin itu terjadi dalam kehidupan mereka. Haleluya. Jadi orang percaya harus penuh dengan Roh Kudus. Yang kedua, apa yang saudara, karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya? Yang kedua adalah Roh Kudus membimbing orang percaya. Membimbing ini saya boleh terjemahkan artinya Roh Kudus menuntun. Kemana Roh Kudus menuntun kita? Di dalam Galatia 5 ayat 16 dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Amin. Kita tahu di dalam tubuh kita ini bergejolak antara keinginan daging dengan keinginan roh. Wow, luar biasa. Tetapi kalau kita serahkan hidup kita dipimpin, dibimbing oleh Roh Kudus, maka kita tidak akan mengikuti keinginan daging kita. Ini satu jaminan, saudara, buat murid-muridnya Tuhan. Haleluya. Yang berikutnya, Galatia 5 ayat 25 katakan apa? Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh Roh. Wow, luar biasa. Jadi ini satu pernyataan dari Rasul Paulus. Kalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita serahkan hidup kita. Biar Roh yang pimpin kita kemanapun kita pergi. Karena apa? Karena Roh pasti membawa kita ke tempat yang baik. Haleluya, haleluya. Nah, hasilnya apa, saudara? Kalau kita dipimpin oleh Roh. Yang pertama, saya bisa katakan, hasilnya adalah memungkinkan orang percaya tidak mengikuti keinginan daging. Dan saudara akan menjadi pemenang-pemenang Kristus yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Bukan keinginan dagingmu yang kau puaskan, tetapi keinginan Bapa di surga. Firman Tuhan katakan, bukan orang yang berseru-seru, Bapa, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Nah, saudara, untuk bisa melakukan kehendak Bapa di surga, saudara harus wajib dibimbing oleh Roh Kudus dalam hidup saudara. Karena yang mengerti kehendak Bapa di surga hanya Roh Kudus. Kita tidak mengerti. Kita bisa baca ayat Alkitab, kita baca firman Tuhan, tetapi kita tidak mengerti. Apakah ini sungguh-sungguh yang dimau oleh Tuhan? Tetapi kalau Roh Kudus yang bimbing kita, pasti saudara,
itulah kehendak Bapa di surga. Amin. Haleluya. Yang kedua, memungkinkan orang percaya itu tidak terperangkap oleh ajaran keselamatan yang diperoleh dengan cara berbuat baik. Sekarang di dalam dunia ini banyak ajaran-ajaran. Kalau kamu mau masuk surga, lakukan ini. Kamu mau masuk surga, banyak sedekah. Kamu mau masuk surga, kamu harus banyak berdoa. Kamu mau masuk surga, kamu harus lakukan ini dan itu. Bahkan ada satu ajaran di luar sana, karena mereka takut berdosa hidup dalam dunia ini, apa yang mereka lakukan? Mereka pergi ke gunung dan mereka bertapa. Dengan tujuan apa? Supaya mereka bisa masuk surga. Nah, ini ajaran yang keliru. Orang percaya jangan sampai terperangkap dengan ajaran-ajaran seperti ini. Tetapi mari kita serahkan seutuhnya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Yang ketiga, saudara, kita lihat dari historinya, sejarahnya, bahwa Roh Kudus membimbing gereja mula-mula. Wow, luar biasa. Sampai gereja mula-mula bisa berkembang. Roh Kudus memberikan tindakan disiplin. Di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 9, cerita Ananias dan Safira. Tindakan disiplin Roh Kudus berikan. Supaya apa? Supaya gereja mula-mula ini berkembang. Di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 29, Roh Kudus memberi pengarahan kepada murid-murid untuk melakukan apa yang dikerjakan. Di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 2 dikatakan penugasan dilakukan oleh Roh Kudus. Murid-murid berdoa dan minta pendapat, minta apa yang dia harus dilakukan. Nah, yang dilakukan Roh Kudus adalah menugaskan. Lalu Kisah Para Rasul 15 ayat 28, Roh Kudus mengambil keputusan. Dan Kisah Para Rasul 16 ayat 6 sampai ke 7, Roh Kudus melarang murid-muridnya, ya, orang-orang percaya, ya, bahkan bisa melarang orang percaya untuk melayani ke sini. Tapi harus melayani di tempat lain. Wah, luar biasa. Ini karya Roh Kudus yang kedua. Dia membimbing hidup orang percaya. Bagaimana yang ketiga, saudara? Kita lihat. Wah, luar biasa. Yang ketiga, ternyata setelah yang pertama dan kedua, Roh Kudus memenuhi orang percaya, Roh Kudus membimbing orang percaya. Yang ketiga, Roh Kudus memberikan kuasa. Di dalam Roma 8 ayat 13 dikatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Wow, luar biasa. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Haleluya. Jadi Roh Kudus memberikan kuasa untuk kita bisa hidup. Roh Kudus tidak biarkan kita mati oleh keinginan daging kita. Wah, luar biasa. Roh Kudus campur tangan di dalam kehidupan kita. Dia inginkan kita hidup. Di dalam Galatia 5 ayat 17 dikatakan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Amin, saudara. Berapa banyak dari kita selalu, saya percaya saudara-saudara semua orang-orang percaya, selalu ingin berbuat yang baik. Tetapi kenyataannya, banyak orang membuat kita jadi marah. Banyak orang membuat kita jadi kesel. Karena apa? Karena keinginan daging kita. Nah, saudara, keinginan daging dan keinginan roh selalu bertentangan. Sehingga mereka tidak bisa bersatu. Nah, hari ini kita percaya Roh Kudus memberikan kuasa. Lalu apa hasilnya? Kalau Roh Kudus memberikan kuasa bagi orang percaya. Yang pertama, di dalam Zakaria 4 ayat 6 katakan, Roh Kudus adalah kunci orang percaya memperoleh kemenangan. Amin, saudara. Kemenangan apa? Kemenangan atas hidup di dalam dunia ini. Maka saudara, pada saat Tuhan Yesus datang kedua kali di awan-awan, saudara akan terangkat. Saudara akan repsa. Di kitab Zakaria katakan, bukan oleh kuat gagah, tetapi oleh roh-Rohmu ya Tuhan, aku bisa menang. Oh, haleluya. Yang berikutnya, Roh Kudus juga menghasilkan buah-buah roh dalam diri kita. Amin. Sehingga orang bisa melihat ada kasih, ada sukacita,
ada damai sejahtera, ada 9 buah roh dalam kehidupan kita. Mereka akan keluar dalam kehidupan kita, sehingga mereka melihat bahwa ini benar-benar adalah anak daripada Tuhan. Ini adalah ciptaan-ciptaan manusia-manusia Allah. Wah, luar biasa. Inilah karya Roh Kudus pada saat dia berkarya di dalam kehidupan setiap orang percaya dan memberikan kuasa, memungkinkan kita jadi menang. Yang kedua, merubah kehidupan kita. Wow, luar biasa. Karakter kita dirubah, sikap kita dirubah. Nah, saudara, yang keempat, saya mau sampaikan apa karya Roh Kudus bagi orang percaya. Yang keempat dikatakan, ternyata Roh Kudus itu mengajar, saudara. Di dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Luar biasa, haleluya. Dia mengajar saudara. Dia mengingatkan kepada saudara apa yang Tuhan Yesus katakan. Apa yang saudara pernah, firman Tuhan yang sudah pernah baca. Apa yang saudara pernah dengar di dalam khotbah-khotbah di gereja. Diingatkan. Siapa yang mengingatkan? Roh Kudus. Sehingga pada saat saudara mengalami satu perkara, saudara mengalami kesulitan, saudara mengalami depresi, tekanan yang luar biasa, Roh Kudus ingatkan. Ada satu kesaksian dalam kehidupan saya. Pada saat saya sebagai hamba Tuhan, Tuhan izinkan masuk di dalam kesulitan. Tuhan izinkan saya masuk di dalam satu tingkat stres yang luar biasa. Apa yang Roh Kudus ingatkan dalam hidup saya? Firman Tuhan di dalam Matius 24 ayat 13 katakan, siapa yang bertahan sampai kesudahannya, dia akan selamat. Roh Kudus ingatkan, bertahan. Oleh sebab itu, saya sebagai hamba Tuhan hanya bisa bertahan saat itu dan menantikan pertolongan daripada Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Luar biasa, tangan Tuhan diturunkan, tangan Tuhan menjamah, tangan Tuhan melihat, lalu keadaan dirubah menjadi baik. Amin, saudara. Saya percaya saudara-saudara yang di rumah juga hari ini yang melihat acara ini, mari kita percaya, minta Roh Kudus penuhi hidup kita. Dia mengajar, saudara. Berikutnya, saudara, di dalam Yohanes 16 ayat 13 dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang dia dengar, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Luar biasa, haleluya. Nah, saudara, penting kalau Roh Kudus mengajar kita. Kita hidup di dalam Roh kebenaran. Dia akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Kadang-kadang kita lupa. Banyak kebenaran-kebenaran di dalam dunia ini, tapi belum tentu benar bagi Tuhan, bagi Allah kita. Tetapi hari ini, kalau kita dipenuhi Roh Kudus akan mengajar kepada saudara hal-hal yang benar di mata Allah. Yang menurut Allah itu benar, bukan menurut manusia benar. Amin, saudara. Mari kita serahkan hidup kita. Kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu apa? Berikutnya dikatakan, Roh Kudus juga bisa memberitakan kepada kita hal-hal yang akan datang. Dia bisa memberitahukan kepada kita apa yang akan terjadi. Sehingga saudara tidak sampai terluka, tidak sampai celaka. Dan Roh Kudus bisa lakukan itu. Bukan hanya dia mengajar, tapi dia memberitahukan apa yang akan terjadi. Sehingga saudara menjadi orang yang menang. Haleluya. Nah, saudara, saya simpulkan di poin yang keempat ini. Roh Kudus mengajar, menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Amin. Yang berikutnya, Roh Kudus, dia berikan karunia-karunia roh dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 14 dan 7 ayat 11 dikatakan bahwa setiap saudara dilengkapi untuk menjadi murid-murid yang handal. Ada orang yang diberikan kuasa untuk berbahasa roh.
Ada orang yang diberikan kuasa untuk menyembuhkan. Ada orang yang diberikan kuasa untuk berhikmat, pengetahuan. Bahkan ada yang bisa membeda-bedakan roh. Ini roh bener apa roh yang palsu. Dia punya itu. Wah, luar biasa. Ada 9 karunia-karunia roh akan diberikan kepada saudara kalau Roh Kudus memenuhi hidup saudara. Dia akan mengajarkan itu kepada saudara. Saudara akan punya pengalaman-pengalaman yang baru di dalam Tuhan. Dan saudara siap jadi pemenang Kristus. Dalam kondisi apapun, dalam kondisi pandemik seperti ini, dalam mungkin nanti disusul dengan krisis ekonomi, mungkin juga nanti disusul dengan krisis sosial, bisa jadi keributan di mana-mana. Tetapi saudara akan menjadi orang-orang yang menang. Karena saudara punya karunia roh. Roh Kudus menyertai saudara. Dan saudara mengajar saudara bagaimana, how to live. Bagaimana hidup di dalam kondisi seperti ini. Belum ada yang punya pengalaman. Hanya Roh Kudus yang tahu bagaimana harus hidup. Berikutnya saudara, pada saat saudara mengalami kelemahan yang sangat-sangat depresi sekali, firman Tuhan katakan apa? Roh Kudus di dalam Roma 8 ayat 26, Roh Kudus berdoa buat saudara. Haleluya. Saat saudara tidak bisa berdoa, saudara hanya bisa menangis, saudara tidak bisa berbuat apa-apa, Roh Kudus akan berdoa buat saudara. Jangan takut. Dia sampaikan keluhan-keluhan saudara kepada Bapa di surga. Dan Bapa akan kirim penolong. Bapa akan kirim berkat-berkatnya. Bapa akan pulihkan keadaan saudara. Itulah keuntungannya kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin saudara. Roh Kudus dahsyat dalam hidup kita. Yang terakhir, saya simpulkan apa yang saya sampaikan hari ini. Yang pertama, orang percaya perlu Roh Kudus untuk menang. Tanpa Roh Kudus, tidak ada satupun orang percaya yang bisa menang sampai akhir. Saudara, ayo buka hatimu, terima Roh Kudus dalam hidup. Yang kedua, Roh Kudus berkarya dalam hidup orang percaya. Kalau dia sudah penuhi kita, dia nggak tinggal diam. Dia akan membimbing kita, dia akan memberi kuasa kepada kita, bahkan dia akan mengajar, menuntun kita sampai pada Tuhan Yesus datang yang kedua. Pesan yang ketiga, saudara, jangan mendukakan Roh Kudus. Di dalam Efesus 4 ayat 30. Apabila Roh Kudus sudah ada dalam hidupmu, dia sudah memenuhi engkau, dia sudah membimbing engkau, sudah memberikan engkau kuasa. Bahkan dia sudah mengajar engkau kepada jalan yang benar, seluruh kebenaran, melakukan seluruh kehendak Allah. Jangan pernah diberhentikan, jangan pernah stop, saudara. Jangan pernah lupa. Terus serahkan hidupmu kepada Roh Kudus. Biar Roh Kudus semakin hari makin dekat, makin membimbing saudara, bukan makin itu. Dan jangan melawan kehendak Allah. Itu pesan saya. Saya percaya Tuhan Yesus memberkati saudara. Nah saudara, sekarang saudara yang di rumah, saya mau berdoa buat saudara. Apabila saudara sekarang sedang menghadapi masalah apapun yang saudara hadapi, saya percaya di kondisi pandemik seperti ini, banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah apapun. Hari ini saudara angkat tangan. Saya mau berdoa buat saudara. Percaya bahwa Roh Kudus sanggup memulihkan keadaan saudara. Dialah penolong yang Yesus berikan, yang Yesus minta kepada Bapa, dan sekarang dia ada di dalam dunia ini. Minta saudara, minta. Haleluya. Kira bala 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 bala. Kira bala 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 bala. Haleluya. Bapa yang baik, Kau melihat tangan-tangan yang diangkat. Mereka yang di rumah, dimanapun mereka berada, yang sedang mengalami perjuangan, pergumulan. Iya Bapa, aku minta penuhi mereka dengan kuasa Roh Kudus. Dan saudara-saudara buka hatimu, minta, katakan Roh Kudus penuhi aku, Roh Kudus penuhi aku. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Sekarang buka hati, terima Roh Kudus dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima
Di dalam nama Yesus, kami percaya hari ini saudara, engkau akan dipulihkan. Engkau akan diberikan jalan keluar. Engkau akan diberikan kesembuhan. Karena Roh Kudus ada menyertai kita. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini? Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan. Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. 3 pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia. Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3:11 dan dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama,
telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global, dan didasari oleh firman Tuhan, khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Cara kita angkat kedua tangan kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita bersyukur pada Tuhan. Sembah Dia. Oh rala nama syata karala nama syekirala nama syanda karala nama. Kiarala nama syanda karala nama syekirala nama syanda karala. Ketika kami mengangkat tangan kami Tuhan, kami mengakui bahwa kami tidak sanggup tanpa Engkau. Kami memerlukan Engkau. Berikan kami kekuatan yang baru daripada-Mu. Biarlah setiap jemaat-Mu Tuhan hari ini, biar mereka Tuhan hidup dengan kekuatan yang baru, kemampuan yang baru, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berakhir itu dalam hidup mereka. Dan saat kami mau menerima berkat-Mu, jemaat Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa di sorga. Di dalam kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penghiburan daripada Roh Kudus, yang menyertai kita mulai saat ini sampai Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan, dan kita akan hidup bersama Dia kekal untuk selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datanglah. Yang percaya katakan amin.